Assalamualaikum Eleniers. Pada kali ini kita akan berkisah tentang misteri Lauhul Mahfuz. Ialah sebuah kitab yang digunakan untuk menulis takdir yang terjadi di semesta. Untuk mempersingkat waktu tanpa mukaddimah, kita langsung aja. Baiklah, secara harfiah istilah Lauhul Mahfuz berasal dari bahasa Arab. Lauh artinya tulang lebar dapat ditulisi, sedangkan mahfuz berarti yang terpelihara. Jadi artinya Lauhul Mahfuz adalah sesuatu yang tertulis dan tidak akan rusak ataupun berubah. Di Quran disebut kata Lauhul Mahfuz sebanyak 16 kali. Dikatakan jodoh, maut, dan rezeki tercatat di sana. Lantas, di manakah Lauhul Mahfuz berada? Tidak ada yang tahu. Sebahagian berpendapat menyatakan Lauhul Mahfuz berada di kening atau dahi malaikat Israfil. Tentang Lauhul Mahfuz ini, salah satunya tertera dalam Surah Al-Buruj ayat 21-22. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bal huwa Qur'anun Majid fi lauhin mahfuz. Shadaqallahul azim. Yang artinya, bahkan yang didustakan itu ialah Al-Quran yang mulia, yang tersimpan dalam tempat yang terjaga, Lauh Mahfuz. Selanjutnya kita teruskan. Lauhul Mahfuz, Allah lah yang menguasainya. Allah bisa mengubah sesuai kehendaknya. Dan 2 malam yang kita ikhtiarkan dinantikan oleh banyak umat muslim, yakni nisfu Sa'ban dan malam Lailatul Qadar. Takdir memang tak dapat berubah tanpa takdir yang baru yang datangnya dari Allah Azza wa Jalla. Sebagian manusia menyepakati setelah ditelaah Lauh Al-Mahfuz bisa berubah. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah telah menetapkan takdir untuk setiap makhluk sejak 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Hadis riwayat Muslim. Kemudian kira-kira siapa yang bisa mengetahui isi Lauhul Mahfuz? Tentu saja hanya Allah yang mengetahui kalamnya, yaitu semua peristiwa dari permulaan zaman hingga sampai akhir zaman. Benar, Lauhul Mahfuz telah tertulis sesuai dengan semua rentetannya, dan Lauhul Mahfuz tersimpan dan terjaga. Ibnu Qayyim rahimahullah menjabarkan, dalam Lauhul Mahfuz tidak akan ada syaitan yang bisa masuk, karena sudah ditetapkan untuk bersifat terjaga dari tindakan setan. Satan tidak bisa untuk menambah atau menguranginya. Betapa sakral, magikal, dan termaha kitabnya Lauhul Mahfuz. Lalu ada sebuah hadis menerangkan, tidaklah berubah suatu takdir melainkan doa. Sedikit keterangan, misalkan si fulan ketika dalam kandungan dikatakan sebagai takdir umri, ia ditakdirkan sakit pada umur sekian, tetapi ia rajin berdoa agar sembuh, sehingga doanya membuat takdir berubah
dan dia menjadi sehat walafiat. Takdir ini karena doa, tertulis di dalam takdir azali di Lauhil Mahfuz. Kata lainnya, sebenarnya di Lauhil Mahfuz telah tertulis si fulan akan jadi anak soleh, sehingga dia berusaha berdoa untuk kesembuhannya. Nah, doa si fulan untuk kesembuhannya ini sebenarnya telah ada tertulis di takdir azali, terpampang di Lauhul Mahfuz. Terakhir, ada juga pendapat Syekh Abdul Aziz bin Baz radhiyallahu anhu menjelaskan, pada hakikatnya takdir azali tidak berubah karena doa tersebut sudah tertulis di Lauhil Mahfuz, bahwa kesembuhan terjadi karena adanya doa. Inilah takdir asli yang tertulis dalam takdir azali. Jadi saat kita berdoa, sebetulnya kegiatan seorang hamba berdoa sudah tertulis di Lauhul Mahfuz. Penutup, pada kenyataannya Lauhul Mahfuz adalah kepemilikan dari Allah. Ilmu tentangnya hanyalah Dia yang menguasainya, dan Dia berbuat sekehendaknya. Wallahu a'lam bishawab. Oke, cukup sekian untuk video kali ini. Semoga manfaat. Semoga Allah memperindah apapun yang tertulis di Lauhul Mahfuz masing-masing dari kita. Baik, afwan, syukran, jazakumullah, astaghfiruka wa atubu ilaih. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Assalamualaikum alaniers. Beberapa hal terjadi di dunia ini, termasuk kesedihan hingga benar-benar menyayat hati, membuat seseorang insan menangis sedih, bahkan terkadang meratapi itu. Itu adalah kewajaran, karena kita adalah manusia yang memiliki hati dan perasaan. Namun tiadalah baik terlalu larut dalam kesedihan begitu mendalam. Kita haruslah berusaha untuk menjaga sikap dan respon kita terhadap keadaan sedih tersebut, dan mesti melihat dan merenungi dengan pikiran yang logis, apa sih objek yang membuat kita sedih tersebut? Apakah lumrah atau tidak? Coba bersihkan pemikiran kita. Misalkan sedih karena diputus cinta, ya memang sedih, tapi jangan lama-lama. Kalau sedih hanya karena itu, bukankah dunia ini luas? Masih banyak yang lain, tiadalah dia seorang. Buka mata kita lebar-lebar. Dan lagi kan, pacaran sebelum menikah itu tidak boleh loh. Coba deh cari tahu. Baiklah, jika kita selalu merasa sedih kepada hal yang tidak terlalu penting, misalnya, ingatlah ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Janganlah kamu bersikap lemah dan jangan pula bersedih hati, padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi derajatnya jika kamu orang-orang yang beriman." Quran Surah Ali Imran ayat 139. Kemudian lakukanlah ikhtiar penghalau kesedihan berikut ini. 1. Zikrullah, zikir pada Allah, misal membaca tasbih, tahmid, takbir, dan lain-lain. Ulang-ulangi terus sambil mengingat Allah, karena Allah lah yang bisa menghapus rasa sedih kita. La tahzan, innallaha ma'ana. Janganlah bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita.
Yang kedua adalah wirid sholawat. Bacalah sholawat, banyak-banyakin bacanya, karena sholawat bisa mempermudah urusan dan menenangkan hati. Ingatlah fadilah satu sholawat akan berbalas 10 kali rahmat yang bercabang-cabang dari Allah. 2 kali adalah 20 rahmat, dan seterusnya. Berikutnya, baca tuh Quran. Ambil Al-Quran di lemarimu, kemudian baca ayat-ayat ruqyah yang pendek-pendek misalnya. Misal dari 3 qul saja, Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas. Tambahi Ar-Rahman, makin bagus. Ingatlah, satu huruf yang kamu baca akan mendapatkan 10 pahala. Satu ayat pertama Al-Baqarah, Alif Lam Mim adalah 3 huruf. Baca itu saja udah dapat 30 pahala. Seru kan? Nah, move on dari yang gak jelas, fokus sama yang jelas-jelas aja. Misal pahala dari Allah ini tentulah sangat jelas dan pasti. Next, istighfar. Banyak pilihan bacaan istighfar. Jenis-jenis dari istighfar aja sampai sayyidul istighfar yang panjang. Baca astaghfirullahaladzim atau astaghfirullah wa atubu ilaih, atau kalau hafal bisa memakai rajanya istighfar, sayyid istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta, seterusnya sampai selesai. Karena istighfar bisa meredam kesulitan dan membuka jalan keluar bagi masalah kita, termasuk tentang kesedihan kita. Mari kita lihat surah Nuh ayat 10 sampai 12. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banina wa yaj'alakum jannatin wa yaj'alakum anhara. Nuh berkata kepada mereka, mohonlah ampunan kepada Tuhanmu, sungguh Dia Maha Pengampun. Niscaya Dia akan menurunkan hujan yang lebat dari langit kepadamu, dan Dia memperbanyak harta dan anak-anakmu, dan mengadakan kebun-kebun untukmu, dan mengadakan sungai-sungai untukmu. Dan kemudian juga dari Hasan Al-Basri mengatakan istighfar bisa menjadikan jalan keluar untuk masalahmu atas izin Allah. Baik, sekian. Allahu a'lam. Semoga manfaat. Afwan, syukran, jazakumullah, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.